Terimalah salam hangat kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Inilah kami, ya Allah Bapa, anak-anak-Mu yang akan beristirahat malam. Sejenak kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menguduskan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, layak mendengar firman-Mu, ya Bapa. Dan utamanya, kami dikuatkan melakukan dalam hidup kami. Terpuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai dengan ayat 50. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan kita adalah ayat 44, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berseru, katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku." Percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah Bapa. Setelah dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa orang Yahudi banyak yang tidak percaya kepadanya sebagai anak manusia, sebagai Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi, juga oleh sebagian para pemimpin umat. Ada yang percaya tetapi tidak mau mengakuinya karena takut dikucilkan dari sinagoge dan atau bait Allah. Lalu ia menjelaskan tentang makna lebih jauh dan lebih dalam tentang percaya kepadanya. Di sini Tuhan Yesus hendak memberikan kesimpulan poin penting tentang percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus tentang siapa Dia dan semua yang dikatakan dan dilakukannya, berarti juga percaya kepada Allah Bapa, Yahweh, yang mengutus dirinya datang ke dunia ini. Barang siapa percaya kepada Kristus, percaya kepada Dia yang telah mengutusnya. Melihat Yesus berarti melihat Allah Bapa yang telah mengutus Dia ke dunia ini. Itu penjelasan tambahan yang kita baca dari Tuhan Yesus Kristus, lanjutan firman yang kita baca tadi. Di sisi lain, mendengar Dia tidak cukup, dan inilah kedalaman makna beriman. Mendengar perkataannya, jika tidak melakukannya atau tidak mau menerima perkataannya, sama dengan menolak Dia dan akan dihakimi pada akhir zaman. Hukuman atas penolakan dan hakim atas mereka ini adalah firman dari Allah Bapa yang telah disampaikan oleh Yesus. Bukan Yesus sendiri yang menghakimi, sebab Dia datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Lebih jelas disebutkan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Ini dilakukan atau dikerjakan oleh Yesus atas perintah Allah Bapa yang mengutusnya. Dan Yesus sendiri tahu bahwa perintah itu adalah hidup yang kekal. Sobat renungan malam Shalom,
Demikian detilnya penjelasan karya Tuhan Yesus yang diperintahkan oleh Bapa untuk keselamatan dari kegelapan kepada terang yang merupakan kehidupan kekal. Yesus berkarya bukan untuk dirinya sendiri, dan yang dikerjakannya bukan sifat sementara saja, melainkan sampai hidup kekal. Dan inilah milik orang percaya kepadanya. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Bagi yang mendengar perkataannya tetapi tidak melakukannya, bukan Yesus menjadi hakimnya. Sebab dia datang bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Namun kemudian ditegaskan bahwa barang siapa menolak dia dan tidak menerima perkataannya, sudah ada hakimnya. Siapakah hakim yang dimaksudkan itu? Jawabnya, yang jadi hakim itu adalah tanda petik firman yang telah kukatakan, itulah hakimnya pada akhir zaman. Demikian ditegaskan oleh firman Tuhan. Kemudian dihubungkan dengan pemberi perintah untuk mengatakan itu, yaitu Allah Bapa. Karena itu yang menghakimi adalah Allah sendiri. Dan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah membawa keselamatan. Jelas bahwa yang menetapkan hukuman kepada mereka yang tidak percaya, yang tidak melakukan firman-Nya, yang menolak perkataannya adalah Allah Bapa yang mengutus Yesus ke dunia. Oleh karena itu, percaya kepada Yesus dan mendengar Dia, menerima Dia, dan melakukan firman Tuhan adalah satu rangkaian untuk selamat. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sobat renungan malam Shalom? Mari kita periksa diri masing-masing. Apakah sungguh percaya kepada Yesus sebagai anak manusia, sebagai Mesias, sebagai juru selamatmu? Periksa juga apakah ada firman-Nya yang tidak sengaja, apalagi yang sengaja tidak dilakukan atau diabaikan. Periksa juga apakah pernah ada sikap dan perkataan kita masing-masing menolak Dia. Bapak, Ibu, Saudara, berharap semuanya baik-baik saja. Dan marilah kita saling mendoakan agar kita tetap di jalan keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan kami di dalam Roh Kudus-Mu, tetap di jalan keselamatan yang dikerjakan anak-Mu Yesus Kristus. Dan ampuni kami apabila ada kelalaian kami atas firman-Mu yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Berkati, lindungi kami malam ini Tuhan dalam istirahat kami. Dan besok pagi atas anugerah-Mu kami kembali bangun segar untuk mengerjakan pekerjaan kami juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Lindungi, berkati mereka Tuhan, dan berilah mereka juga kesembuhan. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.